Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Inggris bersama Ibu ya. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang one and once. Jadi, one sama once ini digunakan untuk kata ganti benda gitu. Kenapa kok diganti katanya? Agar kalimatnya nggak terlalu panjang, agar kalimatnya menjadi kalimat yang efektif. Nah, kalian pasti pernah belajar bahasa Indonesia kan? Ada kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif gitu. Nah, fungsinya one and ones ini menjadikan kalimatnya menjadi lebih efektif sehingga tidak ada pengulangan kata benda. Tapi ada perbedaan nih antara one sama once gitu. Ada perbedaan penggunaannya. Ya, kita bahas satu-satu ya. One ini digunakan sebagai kata ganti untuk benda yang jumlahnya satu. Ya, one itu kan artinya satu. Nah, jadi cuma digunakan untuk mengganti kata benda yang jumlahnya satu. Misalnya satu kursi, satu meja gitu. Satu pintu, satu rumah. Pokoknya jumlahnya satu. Oke, kita ke contoh yang pertama ya. Nah, di gambar ada gambar penggaris. Nah, misalnya ada dua penggaris. Yang satu panjang, yang satu pendek. Di situ ada contohnya. You can take the short ruler. Let me use the long one. Nah, yang artinya kamu bisa mengambil penggaris yang pendek dan aku pakai yang panjang. Nah, jadi kata rulernya tidak diulang di kalimat kedua, tetapi cukup diganti dengan kata one. Nah, jadi one and ones ini, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai kata yang gitu. Misalnya tadi, yang panjang, the long one, yang pendek, the short one, yang cantik, the beautiful one, yang besar, the big one, yang kecil, the small one, gitu ya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh yang kedua, which one is your book? Yang mana buku kamu? Which one is your book? Yang mana buku kamu? The thick one, yang tebal. Nah, yang tebal di sini apa? Maksudnya bukunya yang tebal gitu. Jadi kata bukunya diganti dengan kata one atau which one is your pen? The black one. Yang mana pulpen kamu? Yang hitam gitu. Which one is your car? Yang mana mobil kamu? The black one misalnya atau the red one, yang hitam atau yang merah gitu. Nah, dari contoh yang kedua kita jadi tahu nih satu kata tanya yang baru, yaitu which one, yang artinya yang mana gitu. Yang mana buku kamu, yang mana mobil kamu, yang mana rumah kamu gitu ya. Baik, contoh yang ketiga, which mango do you like? The sweet one. Which mango do you like? Mangga yang mana yang kamu suka? The sweet one, yang manis atau mangga yang manis gitu. Nah, dari pertanyaan ini untuk menanyakan kesukaan, mangga yang mana yang kamu suka atau rumah yang mana yang kamu suka, buku yang mana yang kamu suka misalnya. Contoh kalimat lain, buku mana yang kamu suka? Which book do you like? Buku mana yang kamu suka? Which book do you like? Gitu. Which book do you like? Buku mana yang kamu suka? Gitu. Atau baju mana yang kamu suka? Which dress do you like? Baju mana yang kamu suka? Which dress do you like? Gitu ya. Gimana? Sampai sini paham ya? Kalau gitu kita lanjut ke yang kedua, yaitu once. Nah, kalau one itu kan digunakan untuk mengganti kata benda yang jumlahnya satu. Kalau once digunakan untuk mengganti kata benda yang jumlahnya jamak, yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya lebih dari satu, dua, tiga, empat, dan selanjutnya. Gitu ya. Baik, contoh yang pertama. There are many fruits in the market. Ada banyak
buah-buahan di pasar. Nah, buah-buahannya berarti banyak ya, lebih dari satu jenis, lebih dari satu macam. I will buy the sweet ones. I will buy the sweet ones. Aku akan membeli yang manis-manis. Itu atau aku akan beli buah-buahan yang manis-manis. Itu kan kepanjangan ya. Jadi cukup artinya aku akan beli yang manis-manis gitu. There are many fruits in the market. I will buy the sweet ones. Ada banyak buah-buahan di pasar. Aku akan beli yang manis-manis. Sampai sini paham? Udah bisa bedain one sama ones ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Which ones are your books? Which ones are your books? Yang mana buku-buku kamu? Nah, bukunya ada banyak nih. The thick ones. The thick ones. Yang tebal-tebal. Nah, beda sama contoh yang pertama. Kalau yang pertama bukunya cuma satu. Kalau yang ini bukunya ada banyak. Ya, jadi pakainya ones, ada S-nya, bukan one, gitu ya. Baik, contoh yang ketiga. Which ones are Danish cats? Which ones are Danish cats? Yang mana kucing-kucingnya Denny? The cute ones. The cute ones. Yang imut-imut. Nah, satu lagi. Kenapa pakainya are to be-nya bukan is? Karena bendanya banyak. Nah, kalau kucingnya cuma satu, maka to be-nya pakai is. Kalau kucingnya ada banyak, to be-nya pakai are. Gitu ya. Kalau bendanya satu, to be-nya pakai is. Ya, kalau bendanya banyak, to be-nya pakai are. Ya, jadi one pasangannya sama is, kalau ones pasangannya sama are. Nah, jadi kesimpulannya one itu adalah kata ganti ya yang digunakan untuk mengganti benda yang jumlahnya satu. Ya, sedangkan ones digunakan untuk mengganti kata benda yang jumlahnya banyak. Ya. Nah, to be dari one itu adalah is, dan ones itu to be-nya menggunakan are. Kenapa kok one pakai is sedangkan ones pakai are? Ya karena is, to be is itu digunakan untuk to be dari benda yang satu bendanya. Sedangkan are itu adalah to be untuk kata benda yang banyak. Kalian waktu kelas 1 pernah belajar there is, there are gitu ya. These are, those are, that is, this is gitu kan. Yang singular dan plural. Nah, di awal pertemuan kelas 8 kemarin juga kan belajar kan tentang singular dan plural. Nah, ini masih berhubungan tuh dengan singular dan plural. Nah, baik, sekian dari Ibu. Untuk tugasnya, silakan diartikan 5 kalimat ini ke bahasa Inggris ya, menggunakan one dan ones. Jadi mana aja nih yang pakai one, mana aja yang pakai ones gitu. Sekian dari Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.